Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah dengan kesyukuran yang sangat dalam sekali. Kita mengawali malam ini di pekan pertama, malam Jumat pertama untuk tahun 1448 Hijriah. Ya, tahun baru ya, insyaallah ya. Kita sudah meninggalkan 1447 Hijriah dan tidak akan pernah kembali lagi dan tidak akan bertemu lagi dengan 1447 Hijriah sampai hari kiamat. Dia meninggalkan kesan bagi kita, masing-masing kita punya riwayat cerita kehidupan dalam satu tahun. Ada yang sangat berkesan dalam hidup kita dan ada yang lewat begitu saja. Jadilah saya ziyalah. Ini tazkir buat kita semuanya. Inilah pentingnya kita di majelis ilmu saling mengingatkan. Sebagaimana para sahabat kadang-kadang mereka mengajak berduduk bersama, hayatnya jadi susah akan billah. Mari duduk sejenak kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Maka tazkir kita memasuki tahun yang baru dalam kalender Hijriah. Kita bermuhasabah untuk kebaikan di masa depan, karena yang masyhur sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innama sabulal misabu yawman al-qiyamah man yuhasibu nafsahu fid dunya. Atau pamamala bahwa di antara dedikasi orang-orang yang dimudahkan hisabnya hari kiamat nanti, orang-orang yang dimudahkan hisabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang pandai bermuhasabah ketika di dunia. Orang yang selalu bermuhasabah ketika di dunia. Bukan untuk setahun sekali semestinya, bahkan kalau perlu setiap hari ketika akan tidur, apa hari ini kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan, dan apa mungkin ada kesalahan atau kebaikan yang terlewatkan pada hari. Maka sekali lagi, orang yang pandai bermuhasabah adalah indikasi orang yang akan dimudahkan hisab di hari kiamat. Sebagaimana Ali menyatakan, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisab bila amal. Hari ini tidak ada hisab yang hakiki dari Allah, maka hendaklah kita menghisab diri kita sendiri. Nanti akan ada waktu bila tidak bisa beramal lagi, memperbaiki diri kita, yang ada hanyalah hisab murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kata beliau, wa inna ma syaqqal hisabu yaumal qiyamah ala man la yuhasibu nafsahu fid dunya. Dan indikasi orang yang Allah akan susah hisabnya nanti, berat hisabnya hari kiamat, adalah orang yang tak pernah mau menghisab, bermuhasabah dirinya ketika hidup. Dan kita ketahui bahwa kata Rasulullah, faman hunsiba faqad hada. Barang siapa yang susah hisabnya nanti hari kiamat, maka dia pasti binasa. Maka dia pasti binasa. Maka tazkir buat diri sendiri dan kita semuanya, mari kita memasuki tahun yang baru ini untuk pandai bermuhasabah. Bukan menunggu setahun lagi, bukan menunggu sebulan, untuk perlu lebih cepat, lebih bagus. Setiap hari berlalu kita bermuhasabah. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan mana mungkin ada kesalahan, tidak dapat cepat beristighfar kepada Allah bila menyangkut hak Allah, dan minta maaf kepada manusia apabila menyangkut hak manusia. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita dalam hisab di hadapan timbangan yang tidak ada bisa menolong kita kecuali dengan izin Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesembuhan amal-amal kita yang selalu kita bermuhasabah. Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana Nabi pernah katakan, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Pada-padanya kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Silakan kita sesuai dengan porsi kemampuan kita masing-masing. Untuk lebih menyemangati kita adalah mengajar kebaikan-kebaikan
berlomba-lomba dalam penaitan. Berharap kita semoga kiranya tahun ini lebih baik untuk kita semua. Tolong keberagamaan kita dan ketaatan kepekhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengannya Allah irimkan juga kebaikan perkara dunia. Kita sedang doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena itu ada hidup kehidupan kami perkara kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena kami memang sedang hidup di dunia ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah perbaikilah akhirat kami, karena kesitulah kami pasti akan kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini untuk kami terus menambah kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pembebasan Nabi dari segala keburukan. Silakan dicari doa tersebut, ya, dan sangat baik sekali untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Banyak kita lanjutkan pada kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis berikutnya dalam judul anjuran mengangkat dua saksi yang adil atas barang temuan dan larangan menyembunyikannya. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan falyushhid dhawai adli wal yahfaz ibasaha wa wikaaha thumma la yaktumu wa la yughayyiru fa in ja'a rabbahu biha wa illa fa huwa qalullah wa Allahi yutihi man yasha. Rawahu Ahmad wal Ibrah illa Tirmidzi wa sahabi Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Ibnu Hibban. Hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemukan benda tercecer, maka hendaklah dia meminta dua orang adil agar menyaksikannya, dan hendaklah dia simpan kantongnya tepatnya dan pengikatnya jangan dia menyembunyikan dan jangan menghilangkannya. Jika pemiliknya datang, maka pemiliknya masih berhak mengambilnya. Dan jika tidak datang, berarti barang itu milik Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini hadis ini sahih. Derajat hadis ini sahih. Sedasi bin Abi Qadir Jawaz beliau jelaskan dalam hadis ini, hadis di atas berisikan perintah untuk mengangkat dua orang saksi yang adil atas barang temuan. Perintah ini ditetapkan demi menjaga agar orang yang menemukan barang itu tidak berlaku khianat, karena dikhawatirkan ada bisikan syaitan yang mendorongnya agar menguasai barang tercecer tersebut, ataupun dikhawatirkan munculnya angan-angan berubah harapan seorang ahli warisnya membiarkan harta tersebut, dan dengan demikian dia dapat memilikinya secara penuh. Ya, ini dijelaskan dalam kalimat penjelasan ini tentang hadis tersebut sangat jelas ya tentang anjuran dalam Islam, etika kalau kita menemukan barang. Pada poin yang kemarin ada 3 jenis barang, ya, ada beberapa jenis barang, ada barang yang tidak terlalu berharga, artinya orang tersebut hilang dari masalah, ya, itu bisa langsung dimiliki ataupun dinikmati, kalau makanan nggak apa-apa. Dan ada barang yang sangat berharga, dan itu harus ada proses, ya, pengumuman, dan ini yang dimaksudkan yaitu untuk dicarikan dua saksi, karena barang tersebut sangat berharga.
untuk dicarikan dua saksi. Apa? Ya tadi dikhawatirkan namanya manusia tidak pernah lepas dari godaan setan. Ya. Boleh jadi asal mulanya dia pengen ya mengembalikan kepada yang pemiliknya kalau diketahui. Tapi boleh jadi di perjalanan namanya iman turun naik. Ya. Bisa saja dia kemudian menyembunyikannya, tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan. Maka dengan adanya saksi untuk menghindari dia dari kemungkinan timbulnya keinginan-keinginan yang tidak benar. Sekali lagi ya, siapapun berpotensi untuk bersentuhan dengan hal yang tidak benar dalam hidup ini. Selama proses kehidupan berjalan, itu peluang tersebut masih terbuka. Oleh karena kita selalu minta pada Allah, Bang, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami menjadi lurus atau berada terus di atas kebenaran ya Allah. Karena syaitan selalu mengintai dari mana orang tersebut bisa ya dikeluarkan dari jalan yang lurus. Artinya dia pasti berbuat tidak benar dalam bentuk termasuk dalam hal masalah ketika menemukan barang temuan. Ya. Dan juga kata beliau dikhawatirkan kalau nanti ahli warisnya ya mungkin berminat sekali dengan barang tersebut, sehingga didiamkan saja. Gak boleh jadi nanti kalau bapaknya yang menemukan itu tidak mencari saksi dan juga tidak diserahkan kepada pihak yang memang dia menangani barang tersebut, tapi pada dasarnya itu boleh-boleh saja kalau yang menemukan itu amanah. Maka kalau tahu saja ahli warisnya juga berminat ya. Nah ini agama menjaga betul ya, menjaga agar amanah itu benar-benar terjaga dan terserahkan kepada ahlinya. Dan menjaga amanah ya, menunaikan amanah itu salah satu di antara ciri calon penghuni surga. Baik secara umum dan surga Firdaus. Kalau sebutkan ciri-ciri di antara ciri calon penghuni surga. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang terhadap amanah dan janji mereka betul-betul konsisten menjaga dengan baik. Amanah ditunaikan dan janji ditepati. Itu diantara Allah sebutkan langsung, artinya Allah telah membocorkan ini loh, diantara salah satu ciri calon penghuni surga, diantaranya amanah, menunaikan amanah. Ya. Oleh karenanya agar ini tidak tercederai, maka kalau menemukan barang yang berharga dan tidak ada tempat untuk tidak dekat tempat yang memang itu untuk mengamankan barang tersebut, dan dia ada di rumahnya barang, dia harus ada di rumahnya barang tersebut, maka dikatakan ada keluar mencari dua saksi agar dia amanahnya tetap terjaga ya, tidak terbesit untuk mengkhianati amanah. Karena mengungut barang temuan berarti dia sedang mengambil amanah. Dia sedang mengambil amanah. Dan amanah itu berat. Ya. Baik, kemudian beliau menjelaskan nakis di atas juga berisi larangan menyembunyikan barang temuan atau memindahkannya ke tempat lainnya sehingga barang itu menjadi tersembunyi dengan tujuan atau maksud menguasainya. Termasuk menyembunyikan di sini adalah tidak mengumumkannya. Ya, maka larangan untuk tidak sampai larangan ketika barang tersebut semestinya diumumkan tetapi dia tidak mengumumkannya, dan itu berpotensi sekali lagi ya perlahan-lahan bisa saja menjadi penyalahgunaan dari amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir,
Al-Abadi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengingatkan dhalatul muslim harqun nar. Dhalatul muslimi harqun nar. Ada ya? Ada hadisnya. Dhalatul muslimi harqun nar. Barang muslim yang tercecer laksana panas api yang membakar. Ya. Artinya kalau dia tidak ditunaikan dengan baik hak-hak barang tersebut, artinya kalau barang tersebut barang yang berharga, ya kita bicara pasal barang yang berharga. Karena yang bukan berarti yang kecil tidak berharga, ya. Itu yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau kita juga jadi masalah, orang tersebut tak akan mencari permen sedikit, tak mungkin putar-putar lagi, ya. Sudah sampai di 5 kembali ke orang mana permen itu tadi, ya tidak mungkin, ya. Itu dia sudah oke lah, ikhlas saja sudah, ya. Ya ini yang berharga sekali, ya. Beras 1 sak 25 kilo, lumayan, ya. Ya. Mungkin sakit lembutnya tak kerasa, apa jatuh sampai ke rumah, kok nggak ada, ya. Ya. Maka sekali lagi itu adalah barang yang karena barang yang berharga, ya. Maka itu berbahaya apabila tidak ditunaikan, maka itu kata Rasulullah bagaikan api yang membakar, ya. Api yang membakar, artinya itu mengancam keselamatan kita, ya. Baik di dunia, boleh jadi dia akan berbuat, ya, barang-barang kita, kehidupan kita menjadi terbakar namanya, bawakah kehidupan kita. Barangkah rezeki kita yang lain terbakar, hangus keberkahan dalam rezeki kehidupan kita. Tapi yang jelas itu adalah ancaman api, berarti di akhirat, karena memang orang yang mengambil orang lain itu berat. Dan salah satu nanti orang yang bangkrut di dunia, jadi ada kata Rasul adalah orang sudah bawa pahala sholat, pahala puasa, tapi ternyata dia mengambil punya orang ini, mengambil ini, maka diambillah kebaikannya sehingga dia takut akibatnya masuk neraka, kan sama dengan api yang membakar pada dirinya. Baik, ya, kemudian beliau menyampaikan intisari hadis ini, dibolehkannya memungut barang yang tercecer di tengah jalan, akan tetapi dengan syarat menjaganya dan mengumumkannya ke khalayak ramai. Kalau berani, ya bisa amanah silakan saja. Tapi kalau nggak dipungut, nggak apa. Tapi kalau khawatir, kalau dipungut orang yang tidak benar, ya silakan, dan kita harus hadir amanah, ya. Dan kalau juga kita khawatir juga, maka kita lebih cepat mencari tempat yang lebih aman untuk mengamankannya, pihak-pihak yang mungkin lebih dianggap bisa melaksanakan amanah tersebut. 2 perintah untuk menghadirkan 2 orang saksi yang ahli, yang adil manakala kita menentukan barang dan menguap. Sering dia serta ingin sekali memumutnya. Perintah di sini bersifat wajib. Lebih menjaga. Nah, apa sih maksudnya saksi yang adil ini? Ya. Adil, kalau adil itu aslinya adil, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, kan adil. Okay. Membagi sesuatu dengan sama, adil. Tapi bahwa dalam agama, kalau dikatakan adil, itu ada saran perawi, banyak harus adil. Dobit, adil, dobit kan dia tepat, kalau penghafal itu tepat. Kalau dia penulis tepat tulisannya, kalau disuruh menghafal dia tepat, hafalannya itu namanya dobit. Itu salah satu di antara syarat menjadi perawi hadis, ya. Dan dia adil. Adil itu dikatakan orang yang terjaga quru'ahnya, kepribadiannya dia terjaga. Tidak diketahui dia itu mudah berbohong. Dan dia menjaga ibadah dengan baik. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Terutama sunnah-sunnah yang sangat ditekankan sekali. Maka sampai-sampai kata orang yang tidak pernah qiyamul lail dan tidak mikir secara kakul, itu tidak dianggap orang yang hadir.
ya, tidak dianggap orang yang adil dan tidak boleh dijadikan saksi. Tidak boleh dijadikan saksi. Kalau bilang saksi itu semua saksi ya, saksi nikah, saksi akad, saksi apalah saksi, ya. Itu akhir ya, terjadi buruk apa itu harga diri ya, harga diri, ya, kebersihan diri ya, termasuk orang yang suka melanggar peraturan syariah, ya, dan menjaga ibadah dengan baik. Itu diantara yang dikatakan adil. Kemudian yang ketiga, wajib mengenali dan mengetahui ciri-ciri barang dakwaan tersebut, sehingga apabila ada orang yang mengaku nantinya, maka dia hanya nanyakan, ya, apa barang yang hilang, cirinya apa, dan yang menemukan ini paham betul sudah ciri-cirinya. Ternyata yang mengatakan tidak seperti apa yang disebutkan, maka kata itu bisa diindikasi bahwa itu bukan milik dia. Ya. Wajibnya bersikap amanah dalam menjaga harta orang lain. Ya. Ya. Dan salah satu sifat kenabian adalah amanah. Ada berapa sifat kenabian? 4 ya. Nah. Tabligh, papanah, amanah, Sidik, ahlan masalah Pak Haji. Sama Haji Mongol. Saya baru lihat. Udah Haji Mongol, Mas Bedi, ya, sewaktu. Nah, sidik, fatana, amanah, tabik, ya, amanah. Dan Nabi terkenal seorang yang amanah. Orang Quraisy meskipun mencaci dan mencela Nabi, mereka kalau nitip parat ke Nabi. Iya, karena lucu juga orang Quraisy, ya, orang-orang musyrik pas zaman Nabi. Nabi itu dicela macam-macam, disebut atau apa. Tapi dia di barak juga, ya. Makanya ketika Nabi mau hijrah, itu Nabi pesan kok ini barang titipan orang. Ya, gitu. Ada mereka pembenci Rasulullah. Karena ketika itu susah dicari orang amanah. Nabi dan guna-guna amanah, ya. Jadi kan, ada sifat amanah ini sifat yang mulia di antara sifat kenabian. Dan saat ini amanah dipuji, ya, kawan. Dan amanah itu saking beratnya orang dulu takut, ya. Dulu saking amanahnya takut orang dikasih amanah. Imam Malik sampai di sisa dia takut menerima amanah. Muhammad bin Hanbal takut menerima amanah. Sekarang orang kejar-kejar cari amanah, kejar-kejar cari amanah. Perlu bisa amanah itu dibeli, ya kan? Astagfirullah. Dan kata Rasul mengatakan apabila kamu menuntut amanah pasti kamu tidak bisa menunaikan. Dan itu terbukti. Kalau ada orang mengejar amanah diharapkan dia adil bisa melaksanakan amanah, itu mustahil. Ya harapannya lima jamaah terlalu besar lah, dia pelanggaran itu aja. Tapi kalau bisa melaksanakan amanah tidak bisa. Karena mengatakan apabila kau minta amanah pasti kamu tidak bisa menunaikan. Ya, berarti kalau apabila minta maka adik kalau kelewat. Lalu bagaimana Nisa kalau nggak minta tadi kasih Allah jabatan, kalau nggak dia juga proposal atau naik jabatan dan naik gitu. Tapi itu namanya keterpaksaan ya, ada jalan yang lain. Itu karena hak kita memang. Itu hak kita. Ini beda dengan amanah. Ya perlu kotonya di hak kita dikejar-kejar. Itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Terus jabatan, karena memang itu hak kita untuk naik dan harus mengajukan permohonan. Itu udah beda masalah. Ya. Itu hak kita seperti kita punya hak di satu tempat. Dari ini nggak bisa keluar kecuali bayar. Maka kita bayar. Itu tidak akan termasuk kita menyogok. Ya, yang dosanya mereka yang menanat itu. Karena harus dibayar. Ya. Dan mereka tidak amanah. Baik ya, ini penting saya ingatkan ya. Haram hukumnya menyembunyikan barang temuan yang tercecer dan tidak mengumumkannya. Maka sekali lagi, silakan kita patah kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk memegang amanah dan bisa melaksanakan, silakan. Kalau tidak, sedang aja. Meskipun saat digiurkan, ya, menemukan barang temuan. Ya. Jika pemilik barang temuan tersebut datang, maka dia lebih berhak
terhadap barang tersebut, sama saja apakah datangnya dalam jangka waktu pendek setahun atau lebih, ya, maka itu tetap itu miliknya dia. Jika pemilik barang tidak kunjung datang mengambilnya dalam kurun waktu setahun, maka barang tersebut otomatis menjadi miliknya menemukannya, bisa dimanfaatkannya. Tetapi sekiranya suatu saat datang, maka tetap yang pemiliknya tetap lebih berhak. Penetapan tata adanya kehendak bagi Allah, ya, dan Allah sebutkan, Allah di hadis tersebut Allah menyebutkan tentang kalau surat dibuka tentang Allah berkehendak, ya. Dan dia penutup, terkadang seorang dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan harta tanpa perlu bersusah payah, ya. Ada orang yang tiba-tiba dikasih harta atau dia dapat barang tersebut, ya, dan ternyata diumumkan dia ambil juga, ya, dan sampai seterusnya nggak ada yang ngambil, ya. Maka boleh jadi Allah menginginkan memberikan suatu barang yang berharga untuk dirinya tanpa dia bersusah payah untuk bekerja, ya, mendapatkan barang tersebut. Tapi sekali juga saya suatu ketika pernah seorang teman juga ketipu, ya. Nah, ya sekarang tak urusan penipuan di antara rakyat Indonesia mantap cara-caranya, ya. Kita sudah hati-hati kena juga deh. Saya pernah juga ditipu masalah usaha berapa ratus ribu. Iya. Dan ada seorang teman, dia berjalan-jalan pagi-pagi, itu menemukan surat tanah. Surat tanah. Surat tanah enggak? Maka di situ tertera, kebetulan di situ tertera ada di antara itu hasil dikasihnya. Disebutkan juga nomor HP, ada nomor HP di situ. Ternyata yang bersangkutan menelpon, oh iya Pak, makasih banyak banyak. Soal kita Pak, ya, banyak dijadikan tadi kasih bonus dan tuh, soal saya butuh kehilangan tadi. Ujung-ujungnya tuh, hati Pak, tapi kasih Bapak kami bonus, tolong nomor rekening Bapak, tadi. Ya, kalau nomor rekening kalian kirimkan, ujungnya Pak, rekening temanku di US. Rekening temanku di Kubra sampai habis. Ya, itu ketikanya beberapa kali sih, tapi teman itu memang dia usahanya sangat susah juga tuh untuk pakai, ya. Jadi uang 100.000 berharga sekali. Dia cerita dulu sih, bisa. Ini memang ya karena gitulah maksudnya pandai sekali kayak trik dia untuk menipu apa yang nauzubillah kita lihat. Ya, orang berniat baik untuk menyerahkan, itu nanti bakal serahkan nanti kami ambil sendiri, tapi bikin tadi uangnya bahagia buat dan marketing, ya. Kasih nomor tadi tahu dia, ya, mengambil uang orang dari itu ya. Sekarang sudah sangat riskan. Nah, baik, ya, hadis yang berikutnya tentang hukum barang temuan milik jamaah haji. Jamaah haji dulu, ya. Yang belum berhaji cepat untuk berhaji, ya. Baru ada ketemu barang temuan si haji. Nah, perlu buat tempat temuan di Masjid Haram tuh banyak sekali, ya. Macam-macam jenis barang macam-macam untuk sampai ada atau pakai barang-barang. Nah, ya, anak-anak juga dia, ya, anak-anak kelepas dari orang tuanya. Nah, baik, kan, hadis yang berikutnya di nomor 9.969. Wa an Abdurrahman bin Utsman At-Taymi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj. Ya. Ya, ini yang sebelumnya saya sampaikan juga, hadis dari Abdurrahman bin Utsman At-Taymi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang terhadap barang ya benda tercecer milik orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Jangan diambil. Hasil sesuai dengan Muslim. Kecuali nanti ada dikatakan, ya, untuk diserahkan ke tempat, secepat-cepatnya diserahkan ke tempat. Kalau kita ada boleh. Beda dengan barang yang tadi, ya, di barang di tempat-tempat yang lainnya boleh kita tahan sampai bukan setahun. Tapi untuk yang tercecer di tanah haram,
ya, lebih khusus apalagi milik orang yang berhaji atau berumrah, maka tidak boleh dipungut kecuali kita ingin langsung menyerahkan ke tempat ya yang berwenang untuk mengumumkan barang tersebut. Ya. Jadi sebagaimana hadis yang sebelumnya disebutkan juga hadis tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa hadis ini berisi larangan memungut barang tercecer milik jamaah haji. Larangan ini berlaku apabila mengumumnya untuk memilikinya, adapun untuk mengumumkannya, maka itu dibolehkan. Yang makanan saya disampaikan ya disampaikan berpengumumannya. Dengan demikian boleh mengambil barang dari jamaah haji dan penduduk Mekah apabila untuk diumumkan dipublikasikan seperti hadis ini yang Nabi la wala tahilu saqibatuha ila limunzirin. Ya, tidak halal bagi orang mengambil barang temuan di tanah haram ya kecuali bagi orang yang ingin segera untuk mengumumkannya. Wala yaqtaqit laqtatuha wala yaqtaqit yuqtabaha illa man arafaha, dan tidak boleh diambil barang tercecer di situ di tanah haram kecuali orang yang segera ingin mengumumkannya. Diserahkan ke tempat yang ingin segera untuk ada diumumkan, atau padahal tidak diumumkan, biasanya juga tidak diumumkan langsung, tapi orang rata-rata kalau merasa kehilangan barang yang berharga itu biasanya mereka langsung mencari tempat ya tempat barang temuan ya lost and found ya, di situ ada ya. Kalau memang bagi orang yang mendapatkan dan memungut itu amanah, katanya tidak amanah di mana? Di haram, tanah haram juga banyak juga orang tidak amanah, banyak kemarin juga banyak ya yang mau diurus, yang penipu badal haji, ya. penipu badal haji, penipu dak, ya dikumpulkan dan disembelih atau disembelih di bulan yang lain biar lebih murah harganya. Dan penipu badal haji, kadang-kadang berapa orang dikumpulin yang dihajikan satu orang. Ini bukan, ini di mana-mana saja ya ada terjadi. Dan itu orang Indonesia paling banyak. Paling banyak kenapa? Paling banyak yang maju Indonesia ya, maju mereka karena percaya ada di kafe. Ya, kalau tahu dihajikan, memang satu orang aja malah bisa ngajikan dua orang sekaligus. Yang kuku satu orang malah bisa membuku dua orang. Ya. Tapi yang dikumpulin kadang-kadang sebelum berapa orang, kadang-kadang ikut sindikat dan saling berbagi mereka. Itu setelah di tanah haram ya, di tanah haram, di musim haram, di bulan haram, di hari-hari yang paling baik beramal, justru dia berkhianat ya. Di mana mereka ikuti tinggal besar di mana saja ya tanah haram. Kalau orang sudah usuk dia punya hawa nafsunya sudah menguasai keimanannya dan hati nuraninya, maka sudah tidak lagi berpikir di mana dia berada dan di apa yang dikerjakan. Ini benar-benar dosa yang sangat besar. Baik ya, kemudian Asy-Syaukani menjelaskan dari kitab Nail Awtar ya, kitab hadis Nabi SAW, dan kitab Nail Awtar berdasar Bulbul Maram, pengkhususan barang tercecer milik jamaah haji ini memunculkan kerumitan tersendiri. Padahal barang yang tercecer harus diumumkan tanpa dibedakan antara barang milik jamaah haji atau milik selainnya. Kerumitan itu dapat dijawab dengan berikut bahwa maknanya ialah barang tercecer milik jamaah haji tidak halal kecuali orang yang ingin mengumumkannya tanpa boleh memilikinya untuk memanfaatkannya. Sehingga bagi yang ingin mengumumkannya tanpa memiliki atau memanfaatkannya maka dibolehkan. Karena beda dengan yang dilarang perbuatan haram ya. Itu bisa dimiliki, tapi tidak boleh yang di tanah haram orang yang berhaji. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab beliau Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas serta riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dicantumkan dalam bab ini dapat diangkat sebagai dalil bahwa barang tercecer di Mekah dilarang digumun untuk dimiliki, namun ia hanyalah boleh diambil guna diumumkan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Perkara ini dikhususkan karena tidak ada kemungkinan mencari pemiliknya. Mencari pemiliknya jemaah haji,
Kemana carinya? Baik pemiliknya, beda negara, beda warga negara, ya. Beda kebangsaan. Ya. Susah kita, ya dan mungkin. Ya. Maka kalau sekiranya tidak dipungut, kalau dipungut, maka akan cepat menyerahkan kepada tempat yang orang akan mencari barang keteluang isi. Namun apabila barang milik harta di milik orang asing yang berasal dari luar negeri, maka biasanya tim tersebut dikunjungi oleh para musafir. Apabila si penemu barang menemukannya tiap tahun, maka itu akan lebih memudahkan untuk mengetahui pemilik barang tersebut. Tapi sekali lagi ya, untuk diharap untuk bisa terungkap secara terus menerus dengan banyaknya barang yang ditemukan ya. Banyak sekali, setiap hari banyak sekali barang-barang itu. Tahu? Ini yang terakhir, judul yang terakhir untuk bab ini, hukum barang temuan milik orang kafir mu'ahad. Ya. Pertama dulu orang kafir mu'ahad ya, orang kafir mu'ahad dunia ada ahdud, ada perjanjian. Ada perjanjian damai, ya, dan tidak ada peperangan, dan mereka ada perjanjian untuk keamanan, ya. Maka di sini tentang barang yang ditemukan apabila itu milik mereka. Waliyum awanil yafdaq idima dikaih. Qala Rasulullah sallallahu ala la yahilu zuna bit min nasibah walal himar li ahli walal imaril ahli walal luqtata min malil mu'ahadid illa ayyastaghni anha. Rasulullah sabda, tidak halal, ketahuilah bahwa tidak halal memakan hewan buas bertarik, keledai kampung, keledai tidak boleh. Ya, serta tidak dihalalkan memakan harta orang kafir mu'ahad, kecuali jika dia sudah kita membutuhkan. Ya, ada sama saja barangnya. Kalau di orang kafir mu'ahad, yang mereka ada perjanjian damai dengan negeri Islam, dan mereka ke negeri Islam juga berkunjung ke negeri Islam karena ada perjanjian damai, tidak ada peperangan, maka tidak boleh barang mereka diambil. Jadi teratur dengan baik dengan Islam. Alhamdulillah wassalam. Ya, dalam 5 hadisnya tadi, ya, Nabi SAW beliau bersabda, ketahuilah tidak halal memakan hewan buas yang bertarik, ya, keledai kampung, serta tidak dihalalkan memakan harta orang kafir mu'ahad, kecuali jika dia sudah tidak membutuhkannya. Jelaskan dari Ustaz Yasir rahimahullah taala, hadis ini menunjukkan bahwa barang temuan milik orang kafir mu'ahad sama seperti barang temuan milik orang muslim. Pengharaman harta kafir mu'ahad ini sama seperti pengharaman harta seorang muslim. Maka tidak haram bagi seorang muslim menguasainya tanpa hak. Tak boleh berbuat zalim kepada orang kafir pun tidak boleh, ya, kalau itu memang ada perjanjian damai. Dan ada yang namanya musta'man, ya. Tapi musta'man orang yang dia minta perlindungan keamanan dan dijamin keamanannya. Karena juga kafir dan hippi, ya. Artinya mereka dibolehkan tinggal di Islam dan mereka bayar namanya jizyah untuk imbal daripada jaminan keamanan mereka. Ada mu'ahad, ada mustahmad, ada zibbi, ya. Selain orang kafir yang memerati, kita dibolehkan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi. Awal katakan di surat Allah, ya. La junaha alaikum ada imam.
Ya Imam, saja itu. At-tabalu patusitu ilai pangibul basitik. Ada deh. La yatanumullah anil ladina lam yughatirukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim man yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan mengeluarkan kalian dari kalian, artinya orang kafir, dan mereka tidak memerangi kita, tidak juga mengusir kita dari negeri mereka untuk kita berbuat baik kepada mereka, dan Allah menindahi orang-orang yang berbuat baik. Dan Islam mengajarkan meskipun pada para kafir kita diperintah berbuat kebaikan dalam hal-hal perkara duniawi ya, apalagi sama mukmin. Maka di sini buat menunjukkan kemuliaan dan keadilan Islam bahwa tidak halal hukumnya merampas harta orang lain tanpa hak dengan alasan apapun, meskipun feeling orang kafir tak boleh. Tidak boleh. Ya, ini menutup pembahasan dan intisari kata beliau, harapnya memakan daging hewan buas ya tak boleh. Hewan buas sudah boleh ya. Tadi ada buas saja, nanti ketularan ya sifat buas ya. Harapnya memakan keledai kampung, keledai tidak kampung juga. Kedelai ada ya. Keledai tes ya. Kita punya kedelai banyak. Nah, halalnya memakan keledai liar ya. Kita lihat ke kampung dong punya juga ya. Keledai. Kalau di daerah-daerah Bulun boleh lah ya. Ada yang liar keluar negeri dia, tapi dipelihara di kampung tidak boleh. Harapnya makan temuan pilih orang kafir hukum ayat ya. Boleh, kalau itu barang kemasnya barang yang memang berharga ya. Harta orang kafir muahad terlindungi sama dengan harta orang muslim. Yang terakhir kata beliau, keadilan Islam dan perhatian terhadap harta benda milik orang kafir muahad. Yang dijaga betul ya, bahwa Islam itu adil dan tidak menzalimi ya. Tidak berbuat zalim kepada siapapun meskipun kepada orang kafir. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini pikir juga tidak dipertanyakan ya. Salah jadi saja. Cuman bab keringutnya ini lumayan. Bab tentang warisan itu bes ya, warisan itu ya. Tapi mungkin di sini juga dasar-dasarnya ya, tapi sekedar ketahui dasar-dasar tentang warisan deh Bapak ya. Kalau sekiranya ada yang diwarisin, nggak ada yang diwarisin tapi ilmu nggak masalah, kamu mesti harus memiliki pada jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi yang punya barang yang bakal akan jadi warisan harus paham tentang waris. Ya. Kalau seorang mau berhaji, belajar di muhajirnya ya. Orang yang punya harta banyak harus belajar zakat dan belajar warisan. Akan harus tahu. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.